warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Si Tampan, Senior KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Senang sekali kami bisa kembali menyapa kawan pajak sekalian di podcast yang akan membahas informasi-informasi menarik seputar perpajakan. Perkenalkan, saya Elga yang akan memandu jalannya podcast kita pada kali ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh salah satu penyuluh pajak terbaik kita, yaitu Kak Ian. Selamat siang Kak Ian. Selamat siang Kak Elga Iya. dan kawan pajak dimanapun berada. Kita tag-nya ini siang-siang ya kawan pajak ya. Iya. Kak Ian sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Elga gimana sehat? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Ya, Kak Ian nggak kerasa nih ya, 2025 sudah berjalan ternyata 9 bulan. Dan kalau kita lihat 9 bulan belakang, info yang masih rame seputar perpajakan di kalangan teman-teman kawan pajak itu ternyata masih membahas seputar Cortex gitu. Cortex betul ya. Mungkin boleh diingatkan kembali atau kita jelaskan kembali sebenarnya Cortex itu apa sih Kak? Cortex DJP nih Kak Elga ya. Jadi memang ini termasuk yang isunya hot gitu ya di tahun 2025 gitu ya. Kawan pajak bisa lihat pemberitaan itu di berbagai media tentunya ya, dan yang utama tentunya dari media sosial Direktorat Jenderal Pajak gitu ya, itu informasi utama. Jadi Cortex DJP kawan pajak ini adalah sistem administrasi perpajakan di Indonesia gitu ya. Betul. Dalam bentuk digital tentunya ya untuk saat ini, yang menggantikan sistem aplikasi DJP online. DJP online, oh yang lama ya? Yang lama betul. Nah ini mulai memang 2025 nih kita implementasi penuh gitu ya. Nah jadi di sini juga ada tentunya dengan dijalankannya nih ya Cortex DJP mulai tahun ini ada paling tidak 5 manfaat kawan pajak. 5 manfaat. 5 manfaat yang Apa bisa aja, kita semua peroleh gitu ya. Yang pertama tentunya dari integrasi proses. Jadi proses-proses yang tadinya di DJP online itu memerlukan beberapa aplikasi yang terpisah ya pendukungnya gitu ya. Nah di Cortex ini sudah kita gabungkan jadi satu. Oke, jadi lebih mudah harusnya. Harusnya lebih mudah. Kemudian juga ada otomasi proses. Otomasi proses apa ya, Kak? Jadi beberapa data nantinya akan tersaji ya secara otomatis, seperti pembuatan SPT. Nah, itu otomatis nanti dia. Oke, kemudian juga ada validasi data dengan Dukcapil. Validasi data dengan Dukcapil. Ya, sudah online juga online ya. juga. Jadi tidak perlu lagi nanti petugas pajak apalagi wajib pajak gitu ya harus datang ke Dukcapil karena sudah otomatis gitu ya. Selanjutnya yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Jadi kawan pajak semua dimanapun berada itu bisa mengecek gitu ya secara langsung informasi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya di rumah atau di kantor gitu ya. Bisa langsung cek karena banyak juga nih kawan pajak yang datang ke KPP itu kan udah langsung Pak data kita kok ada yang perlu diupdate ya. Nah, itu salah satu manfaatnya. Jadi mereka tahu gitu ya datanya sudah update atau belum. Kemudian termasuk juga kalau ada pemenuhan kewajiban lapornya sudah masuk belum gitu ya, mereka bisa cek langsung. Dan online juga ya? Online juga, semua online. Kemudian yang keempat tentunya peningkatan kepatuhan. Dengan ada kemudahan-kemudahan seperti itu tentunya wajib pajak akan juga menjadi lebih nyaman gitu ya. Kemudian yang terakhir peningkatan kualitas data otomatis gitu ya. Wajib pajak mudah untuk melaporkan, data yang terintegrasi otomatis datanya akan meningkat. Akurat juga. Akurat betul ya. Oke, jadi Cortex ini berarti baru kita mulai di tahun 2025 ini ya Kak? 2025, betul. Makanya masih ramai sampai dengan sekarang di bulan 10 ini ya? Betul. Oke, terus berarti perubahan apa yang udah bisa diterapkan kalau di 2025 Kak? Ya, tentunya perubahannya banyak ya, karena dia akan mengintegrasi semua proses bisnis administrasi perpajakan dalam satu portal gitu ya di situ. Tentunya akan ada banyak perubahan yang tujuannya mempermudah gitu ya. Dan mungkin yang penting ini sekarang kita mau menghadapi kewajiban pelaporan SPT tahunan Kak Elga ya. Nggak kerasa 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi betul ya. 3 bulan lagi kita mesti siap-siap nih. Oke, berarti 2025 SPT-nya pakai Cortex? SPT tahunan orang pribadi maupun badan semua nanti pakai Cortex. Betul. Intinya sebenarnya tujuannya untuk yang tadi ya, salah satunya mempermudah, mempercepat dan lebih akurat ya datanya. Akurat, betul. Oke. Karena sudah 3 bulan lagi, nggak kerasa udah di 2026. Berarti kita harus tahu nih Kak, yang perlu dipersiapkan perpindahan data nih saya yang biasanya pakai DJP online, apa yang dampak atau apa yang harus saya lakukan nih untuk prepare nih tahun depan, jangan cuman awal tahun cuma untuk diri sendiri, tapi untuk SPT-nya juga udah mulai dirapikin. Kira-kira apa Kak yang perlu dipersiapkan? Ya, untuk kita sampai ke sana tentunya ada paling tidak 4 hal. 4 hal. 4 hal yang perlu dipersiapkan.
pertama harus bisa login dulu Cortex-nya. Login, ini berbeda dengan DJP online? Beda, betul. Kita harus bisa login dulu Cortex-nya. Oke. Kalau DJP online alamatnya kan djponline.pajak.go.id. Betul. Kalau Cortex djp.pajak.go.id. Berarti passwordnya nggak bisa kita pindahin ya? Nggak bisa pakai yang lama? Nggak bisa, betul. Oke. Harus bisa login dulu. Kemudian yang kedua nanti kita juga harus mempersiapkan kode otorisasi. Kode otorisasi. Ya, Oke. kode otorisasi untuk tanda tangan digital nantinya. Mhm. Kemudian update datanya. Mhm. Update data. Dan yang terakhir kita persiapkan data untuk pelaporan SPT tahunan tadi. Oke, jadi kalau secara garis besar ada 4 hal yang perlu Ya, betul. dipersiapkan ya untuk menyambut SPT tahunan 2025. Ya. Kita coba bahas yang pertama ya Kak, aktivasi akun Cortex itu apa dan seperti apa prosedurnya? Apakah kawan pajak bisa melakukan sendiri atau memang harus ke kantor pajak? Ya, tentunya dengan adanya Cortex kita harapkan semua bisa mandiri ya. Semua bisa mandiri. Sesuai dengan asas pemungutan pajak kita kan self assessment. Betul. Ya, ini juga diimplementasikan dalam bentuk tadi ya aplikasi juga. Nah, untuk aktivasi akun di sini ini terutama untuk bagi wajib pajak yang memang sudah terdaftar ya, terdaftar sebagai wajib pajak. Nanti akan ada 2 jalur nih gitu ya. Untuk yang sudah pernah buka DJP online, akses itu ya, itu bisa langsung reset password. Reset password di Cortex-nya, atau kalau kita input gitu ya, identitas penggunanya atau NPWP itu ya, yang 16 digit, tapi ya tentunya ya 16 Oh digit iya, kalau itu pajak perlu ya. diingatkan kembali. Betul, ya. Kalau untuk badan itu kan dia NPWP 15 tambah 0 di depan. Tambah 0 depan. Kalau NPWP orang pribadi pakainya NIK. Itu ya. Ya, itu kawan kita pajak itu yang kita input tuh sebagai ID pengguna, kemudian kita input berikutnya password gitu ya, atau kata sandi. Nah, kalau kawan pajak yang sudah pernah masuk ke DJP online, diinputkan kata sandi pasti akan diarahkan untuk merubah. Oke. Nah, dia merubah kata sandinya untuk bisa masuk ke akun Cortex. Betul. Itu kalau dia sudah pernah buka DJP online. Kalau belum pernah bagaimana? Nah, ada juga gitu ya, Betul. sudah pernah punya NPWP tapi belum pernah masuk DP online. Nah, itu mesti dilakukan aktivasi akun terlebih dahulu. Aktivasi akun. Itu harus ke kantor pajak atau bagaimana, Kak? Semua bisa dari Semua bisa tempat online. masing-masing. Prinsip kemudahan. Dalam satu layar itu ya. Satu layar. Itu sudah ada menu semua di situ. Oke. Untuk reset password, ganti password atau diarahkan ganti password Oke. sampai aktivasi akun. Aktivasi akun. Itu ada semua di sana. Oke. Jadi kalau aktivasi akun itu data apa yang diperlukan, Kak? Ya, nah ini untuk yang aktivasi akun tentunya ini penting diperhatikan ya. Penting diperhatikan, nanti dia akan meminta mengisi data kontak. Ini Data penting. kontak itu apa? Email, email dan dan nomor handphone. nomor handphone. Nomor Oke. handphone 2 ini pastikan datanya sama dengan yang terdaftar Sama dengan yang terdaftar di sistem DJP. DJP Oke. betul. Kan dulu untuk daftar NPWP ngisi kan, Uh-huh. itu ya, kontaknya emailnya apa, nomor handphone berapa gitu. Oke. Pastinya sama. Nah, kalau Oke. sudah sama, tentunya nanti di Cortex nanti ya, KLG ya, nanti orang pajak akan ada tandanya centang hijau. Oke. Nah, setelah di input itu ya. Tapi kalau di input ternyata silang gitu ya. Iya kan udah berubah tuh. Ya. Emailnya udah nggak kepakai, nomornya udah Betul, keganti, betul, gimana, Pak? betul. Atau dia mungkin pernah ganti email gitu ya, Oh, belum iya. update Belum data, update. gitu ya. Itu pasti nanti jadi silang itu dia. uh-uh. Nah, kalau sudah seperti itu ya memang mesti ke Kantor KPP. pajak. Karena itu data yang krusial ya. Betul. Betul. KPP-nya yang mana? Nah, ini harus diperhatikan ya. Kalau orang pribadi bisa datang ke KPP terdekat. Di mana saja. Ya, dia lagi di kantor nih. Ternyata dekatnya KPP Pratama Pekanbaru Tampan, boleh datang ke Tampan. Walaupun terdaftar misalkan di Jakarta gitu ya, boleh. Tapi kalau untuk badan, perubahan datanya mesti ke KPP terdaftar. Oke, dan untuk yang aktivasi akun dan reset password ini berarti sudah mulai bisa dilakukan dari sekarang atau tunggu nanti di tahun depan, Kak? Sudah dari Januari. Sudah dari tanggal Januari. 1. Udah bisa dilakukan. Justru harusnya dari jauh-jauh hari ya. Iya, Tapi betul. makin ramai susah ya. Betul. Oke. Berarti tadi sebenarnya kalau udah lebih banyak yang pakai DJP online langsung reset password aja ya? Iya, bisa. Oke, Jadi, sepanjang datanya sesuai. betul, itu memang salah satu tips juga dia. Kalau kita mau masuk Cortex bisa langsung shortcut ke Reset reset password atau lupa kata sandi. Jangan aktivasi dulu, coba dulu yang itu. Coba dulu itu. Jadi kan kita masih bisa melihat di situ ada feedback dari sistem itu ya. Oke. Kalau datanya memang ada gitu ya, muncul email kisi-kisi ya istilahnya gitu ya. Itu nanti kita bisa lanjutkan tuh, tinggal diganti password. Tapi kalau dia blank sama sekali, nah itu yang perlu aktivasi. Betul. Baik, itu tadi yang pertama ya Kak, yang cukup Ya, jelas. betul. Untuk yang kedua tadi aktivasi kode otorisasi. Itu apa itu Kak? Kode otorisasi itu apa? Ya, nah, tadi kita sudah bisa login ya. Tadi sudah bisa login, udah bisa masuk nih. Aktif akunnya aktif. gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya kita
perlu untuk mengajukan kode otorisasi atau sertifikat elektronik di Cortex. Oke, ini mirip nih berarti ya sama yang web e-faktur zaman dulu, PKP. Ini hal yang sama atau gimana Kak? Ya tentunya ini berbeda. Oh berbeda, karena webnya udah beda. Oh webnya udah beda. Alamat webnya udah beda ya kawan pajak. Betul. Dan nanti yang menarik kalau di Cortex, kode otorisasi ini dia melekat ke orang pribadi. PKP? Atau orang pribadi? Siapapun? Semua wajib pajak orang pribadi, maka dia yang bisa mengajukan kode otorisasi. Oke, berarti ini udah beda banget sama yang sebelumnya udah kita tinggalin deh pokoknya ya Kak? Iya, kalau dulu kan yang badan bisa ajukan sertifikat elektronik ya. Kalau sekarang badan nggak ada, dia nggak bisa. Lalu? Dia melekat ke orang pribadi. Kenapa? Karena ini yang akan digunakan untuk kode otorisasi tanda tangan digital di dokumen perpajakan yang dihasilkan di Cortex. Oh, ini berarti kita kan kadang dapat dokumen bentuknya barcode ya Kak? Iya. Kenapa sih bisa muncul barcode? Ternyata dari situ? Iya, kira-kira seperti itu ya. Seperti itulah. Tapi ya. itu tadi menunjukkan bahwa memang orang pribadi yang bertanggung jawab yang bertanda tangan. Nah, seperti itu. Dan ini juga bisa dilakukan dari sekarang atau nanti tunggu mau tanda tangan SPT saja kita lakukan? Dari sekarang. Dari sekarang. Setelah login berhasil, aktivasi, langsung ajukan kode otorisasi. Kode otorisasi. Dan ini berarti hanya bagi orang pribadi karena perusahaan tidak ada yang Kang ya untuk kode otorisasi. Betul. Berarti kode otorisasi ini bisa dipakai untuk tanda tangan semua dokumen perpajakan yang di Cortex atau hanya SPT? Semua dokumen. Semua dokumen. Dari mulai SPT, dipotong, termasuk permohonan seperti PKP pindah. Permohonan layanan administrasi di Cortex itu ya, semua akan minta ditandatangani digital dengan tadi kode otorisasi. Makanya harus dipersiapkan dari sekarang ya. Iya betul. Jadi kan sekaligus masuk, langsung selesaikan, habis itu tinggal digunakan sesuai keperluan. Betul. Seperti itu. Iya, oke. Lalu yang ketiga, updating data. Apa yang perlu kita update Kak? Kenapa juga gitu? Baik, untuk updating data ini penting sekali gitu ya. Jadi kawan pajak sekalian, nanti begitu kita nanti bikin SPT tahunan gitu ya, SPT tahunan itu ada beberapa data yang akan prepopulated. Apa tuh? Muncul otomatis. Iya, muncul otomatis berdasarkan data profilnya. Oke. Kita gitu ya. Jadi misalnya apa Kak yang muncul otomatis? Misalnya data tanggungan keluarga ya, untuk orang pribadi ya. Orang pribadi itu kan kalau kita buat SPT tahunan harus mencantumkan ya. Iya, kita harus ketik satu-satu tuh. Betul, data tanggungannya ada berapa, ada istri, anak gitu ya, ada jadi tanggungan. Nanti kan otomatis dia akan muncul di PTKP statusnya. Iya, betul. Berarti sudah tidak kita ketik satu-satu dong? Ya, kalau kemarin kita ketik satu, PTKP milih lagi kan, nggak connect dia. Betul. Kalau nanti di SPT tahunan Cortex tahun 2025 nih, 3 bulan lagi, dia akan otomatis muncul berdasarkan tadi datanya yang di profilnya, betul. Jadi informasi umumnya dia bisa dari situ. Data yang salah mengakibatkan SPT yang keliru juga. Iya. Jadi kalau yang benar ya harus balik lagi ke profil lalu diperbaharui gitu ya. Nah, jadi habis login berhasil, kode otorisasinya udah jadi, sudah bisa digunakan, sudah valid ya nanti bisa dilihat tutorialnya ada di YouTube-nya Dirjen Pajak gitu ya. Habis itu update datanya, cek gitu ya. Pertama kayak orang pribadi tadi gitu ya. Data tanggungan udah masuk belum semua di situ. Karena bisa jadi gitu ya, ada yang belum masukin gitu ya, belum sempat memvalidasi. Betul. Atau mungkin yang anak yang udah dewasa ya, sudah tidak jadi tanggungan tapi ternyata masih muncul. Itu harus diubah. Kalau badan mungkin apa Kak yang perlu diupdate kalau badan? Kalau badan ini nanti kan nggak ada tanggungan tuh. Iya. Kalau badan nanti bisa dilihat masing-masing ya. Tentunya kan mereka ya harus cek semua mestinya gitu ya. Tapi biasanya nanti kalau badan itu seperti pihak terkaitnya nih. Pihak terkait pengurusnya ya betul seperti itu ya, pengurusnya siapa yang jadi penanggung jawab nomor satu itu ya. Karena di Cortex ini untuk badan, jadi syaratnya itu 2 akun harus bisa login. 2 akun, maksudnya? Akun badannya dan akun PSI utama. Oh ya betul. Itu. Ini yang harus diingatkan dulu ya. Harus diingat itu ya. Jadi harus 2 akun ini bisa login. Betul. Untuk akun PSI utama, kenapa juga harus bisa login? Karena nanti alurnya dalam penggunaan Cortex kita akan sehari-hari itu loginnya menggunakan akun PSI utama, gitu ya. Si orang pribadi, gitu ya. Atau nanti kalau ada yang diberikan role gitu ya, itu kita login dulu lewat akun orang pribadi. Artinya kita akan menginput ID penggunanya dengan nick orang pribadi. Bukan perusahaan. Bukan perusahaan. Setelah itu kita akan melakukan impersonate. Nah, itu ya. Di akun Cortex itu kalau sudah berhasil login orang pribadi, nanti akan ada identitas namanya muncul di bagian kanan atas. Itu diklik, nanti akan muncul tuh data akun wajib pajak lain yang memang menjadi tanggungannya
tanggung jawabnya juga. Tanggung jawabnya dia, betul ya. Misalkan badannya apa, PTA gitu ya, nanti akan muncul di situ. Nah, kita klik di sana untuk mengimpersonate, untuk masuk ke akun badannya, supaya bisa kita akses semua fiturnya dengan termasuk perubahan. Termasuk perubahan bisa juga. Oh, betul. Tapi itu tadi ketika kita berhasil login di badannya, kan dua-duanya harus bisa login nih. Betul. Kita harus cek dulu nih PIC hitamnya udah tepat belum. Oh iya. Tentunya harusnya yang memang kondisinya sesuai sama saat ini ya Kak. Betul ya. Sekali, betul. Tentunya udah ganti, salah satunya mungkin itu ya yang diupdate. Kalau dia sudah tidak jadi direktur, kenapa diberikan akses? Nah itu berarti harus kita update. Ya harus diupdate. Ya termasuk juga seperti ya alamat kontak. Oh betul. Sama satu lagi nih yang menarik, mungkin yang termasuk baru juga ya di kotak ini, rekening. Oh betul. Ini hal yang baru ya, karena di DJP online rekening nggak masuk. Nggak masuk, betul. Sekarang udah otomatis masuk. Otomatis. Nah, itu juga bisa kita update? Bisa diupdate juga, kita update, betul. Okay. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang memang sebelum Cortex pun sudah rutin ada restitusi dia. Oke, pengembalian. Pengembalian itu nanti harus dilihat tuh data rekeningnya diupdate. Oh ya, nanti takutnya malah masuk ke rekening yang sudah tidak aktif ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Jadi intinya kalau updating data ini sebenarnya untuk persiapan SPT, tapi juga kalau memang sekarang dirasa ada yang tidak sesuai, boleh dicoba juga ya Kak ya untuk update-update selalu gitu ya. Sambil nunggu 3 bulan. Explore aja dulu menu-menunya kawan pajak. Iya, betul. Oke. Tadi ada lagi yang terakhir, persiapan data. Persiapan data ini apa Kak? Apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut SPT 2025? Iya, tentunya untuk membuat atau mempersiapkan SPT tahunan badan maupun orang pribadi itu kan memang ada beberapa data yang wajib disiapkan gitu ya sebenarnya. Untuk orang pribadi seperti data harta, kemudian data utang, data bukti foto, dan yang paling terutama data penghasilan. Oh itu yang utama. Prinsipnya mirip seperti DJP online ya? Sama dia, prinsipnya sama yang dipersiapkan betul ya. Itu nanti di Cortex juga harus disiapkan gitu ya. Kemudian untuk yang badan, wajib pajak badan tentunya nomor 1 wajib itu laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu ya, itu dia mesti disiapkan. Kemudian data aset dan penyusutan, kemudian data utangnya kalau ada gitu ya. Kemudian data bukti potong kalau memang ada juga, dan data lainnya yang diperlukan. Seperti biasa lah, seperti sebenarnya mirip ya prinsipnya ya. Betul. Itu semua sama juga tetap harus dipersiapkan di Cortex. Walaupun sudah lebih canggih gitu, tetap harus disiapkan. Tetap harus dipersiapkan. Berarti dari 4 bagian yang harus dipersiapkan ini Kak, yang sebenarnya sudah mulai bisa kita cicil nomor 1 sampai nomor 3 ya? Dari mulai aktivasi akun Cortex, kode otorisasi sampai updating. Karena mungkin kalau persiapan posisi laporan keuangan kan ada yang biasanya pada di 31 Desember gitu ya. Betul. Jadi kalau pajak itu ya, situ ya. Di kantor pajak sendiri gimana Kak? Udah banyak yang aktivasi akun Cortex PPWP meskipun belum SPT? Iya, aktivasi akun udah banyak sekali. Udah banyak. Banyak sekali ya. Sudah banyak juga ya. Iya, jadi dan tentunya bagi yang sudah pernah aktivasi akun ini ya, barangkali melihat podcast kita gitu ya. Diajak juga teman-teman. Oh iya, diingetin teman-teman kantor, keluarga, gebetan, semuanya ya kawan pajak ya. Apa tuh gebetan? Gebetan adalah titik-titik. Oh, di bawah pajak. Di bawah ini ya. Oke. Jadi kalau kita boleh ngulang lagi nih ya Kak ya, kita simpulkan. Jadi sebenarnya kalau kita record di kawan pajak ini tepat tanggal 1 Oktober 2025. Jadi sekitar 3 bulan lagi 2025 akan berakhir. Dan memang di 2025 kita memulai sistem yang baru di perpajakan yang namanya Cortex. Dan tentu saja untuk menyambut SPT tahunan 2025, hal yang baru untuk kawan pajak dan juga untuk kami tentunya, ada 4 bagian yang perlu dipersiapkan tadi ya Kak ya. Yang pertama aktivasi akun Cortex atau reset password. Yang kedua aktivasi kode otorisasi DJP. Yang ketiga kita update data. Dan yang keempat persiapan data seperti untuk laporan keuangan, data harta dan lain-lain. Dan untuk poin 1, 2, 3 kawan pajak sudah bisa lakukan dari sekarang gitu. Terutama aktivasi akun Cortex itu sudah banyak yang datang ke kantor pajak, sudah daftarkan juga kode otorisasinya gitu. Iya, terus prosesnya juga cepat. Betul. Karena tahun depan semuanya merasa Cortex SPT tahunan di Cortex hal yang baru seluruh Indonesia. Jadi kalau kawan pajak baru melakukannya di tahun depan takutnya rame banget perlu mengantri atau ngerasa kesulitan gitu. Jadi kita mengingatkan untuk mulai dicicil dari sekarang ya kawan pajak, terutama untuk kode otorisasi dan aktivasi akun Cortex gitu ya Kak. Betul. Oke. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan untuk kawan pajak kalian atau kita mungkin ini tambahan aja nih. Ada beberapa tambahan yang perlu diperhatikan juga terkait dengan tadi persiapan data.
persiapan data. Kalau aktivasi kan mudah dia. Iya, semua bisa online. Videonya juga ada tadi. Iya, betul videonya. Terus kode otorisasi juga mudah. Betul. Video tutorial juga ada itu Betul. di YouTube jadi Ditjen Pajak tuh ada, bisa dilihat. Kemudian untuk updating data juga mudah juga tadi. Bisa langsung dicek di situ kan kalau sudah login. Nah, untuk persiapan datanya laporan SPT tahunan tentunya terkait dengan data penyusutan nih, jadi ini mengingatkan aja gitu ya, kawan pajak sekalian. Jadi kalau memang menyusutkan gitu ya, atau membebankan biaya penyusutan gitu ya, kawan pajak pastikan buat daftar penyusutannya gitu ya. Oh, ini hal yang sering terlupa ya? Masih ada yang terlupa gitu ya. Jadi ini reminder gitu ya, nanti dibikin daftarnya per kelompok harta. Ya, karena penyusutan itu kan diatur berdasarkan kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3 gitu ya. Kalau bangunan ada permanen, tidak permanen gitu ya. Itu dikelompokkan semua itu gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya terkait dengan laporan laba rugi. Laporan laba rugi untuk yang terutama badan ini ya. Badan ini kan biasanya fokusnya ke laporan laba rugi komersil. Iya, betul. Komersil ya. Karena itu memang wajib gitu ya. Karena itu wajib dan itu wajib, pasti. Betul. Nah, cuma kalau kita mau menghitung pajak, nah itu kan berdasarkan laba rugi fiskal. Artinya nanti perlu dicek lagi gitu ya, di masing-masing akun laba rugi ini mana sih yang masih mesti dikoreksi secara fiskal, apakah koreksinya negatif atau positif gitu ya. Nah, itu mesti dicek lagi gitu ya. Pastikan sebisa mungkin gitu ya, semua sudah dicek semua gitu ya. Yang perlu dikoreksi. Kalau memang dia tidak dikoreksi ya sesuai ketentuan gitu ya, itu pasti kan sudah dicek. Nah, nanti karena itu yang menjadi dasar untuk menghitung pajak penghasilan. Betul, itu yang nanti jadi kurang bayarnya ya. Betul, kayaknya. Jadi bukan langsung dari komersil gitu. Betul, karena harus ada yang dicek kembali. Iya, misalkan labanya ketawa deh 100 juta gitu ya, nggak langsung kan itu Kak ya. Iya betul, karena harus ada yang dicek lagi apakah ada fiskal positif atau negatif di dalamnya. Betul. Kemudian untuk harta ini ya, hartanya orang pribadi tapi khusus untuk yang orang pribadi, untuk kepemilikan nanti dia ada semacam pertanyaan gitu ya. Ini pemilikannya siapa gitu ya, atas nama sendiri atau pihak lain. Ini hal baru berarti ya. Ini hal baru nih. Nah, ini nanti diperhatikan gitu ya. Misalkan kita masukin di data harta sepeda motor gitu ya, Supra X, bla bla gitu lah, dia sekian nilainya. Ini punya siapa gitu. Oke, barangkali suami istri gabungin PWP gitu ya. Ya betul, karena kan ada tuh datang begitu lapor, Pak, motornya yang atas nama saya yang A, yang satu, dia punya istri, yang kedua gitu punya ya. istri, yang saya masukin yang mana? Ya semuanya dimasukin. Gitu, karena kan istri juga tanggungannya. Iya, gitu suami, kan. Betul, masukin. Kalau memang nama istri, tulislah nama pihak lain siapa namanya. Gitu kan. Kemudian sama nilainya ini nanti dia diminta diisi nilai saat ini gitu ya. Nilai saat ini artinya kalau misalkan beli motor 5 tahun yang lalu gitu ya, kan harganya turun ya. Nah, itu nanti ditanya-tanyalah ke jual beli motor bekas gitu ya. Oh iya, jual beli motor bekas ya kan. Kira-kira berapa nih motor saya nih harganya? Tahu-tahu dia langsung ditawar bagus itu kan, laku gitu. Jadi jualan kan, jadi masuk SPT. Jadi masuk SPT. Jadi penghasilan. Itu aja sih. Itu kali tambahannya ya, Kak ya. Oke, berarti bisa kita bilang ini sebenarnya sudah bisa dipersiapkan dari sekarang, mengingatkan lagi ya kawan pajak, termasuk tadi ada tambahan-tambahan karena tentunya penyesuaian ya. Dan satu lagi mungkin Kak, kalau ada yang nanya kalau punya cabang gimana lapornya, semua sudah terpusat ya, baik SPT apapun itu termasuk SPT tahunan. Jadi nanti yang dilaporkan itu omset dari cabang dan juga pusatnya gitu ya. Betul. Oke, baik. Tidak kerasa ya kawan pajak, sudah cukup jelas. Dan sudah beberapa waktu juga kami menemani kawan pajak di podcast Si Tampan KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Semoga apa yang kami jelaskan bisa membantu kawan pajak dalam memahami pentingnya persiapan SPT tahunan 2025. Jika mungkin kawan pajak ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa mendatangi KPP terdekat, atau kalau terdaftarnya dekat di KPP Pekanbaru Tampan boleh langsung ke helpdesk KPP Pekanbaru Tampan. Atau kalau mau belajar cara aktivasi, kode otorisasi, updating data, atau mungkin mau lihat-lihat cara lapor SPT, itu sudah rilis di YouTube Ditjen Pajak RI gitu ya. Jadi udah bisa dipelajari mulai sekarang, dilihat-lihat menunya apa saja itu ada di YouTube kita. Oke, baik, sekian podcast kami pada hari ini. Saya Elga dan juga Ian Riyadi. Iya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.